Begitu luar biasanya ya penyambutan warga Kabupaten Bogor ini. Insya Allah jadi disambut Pak Presiden. Warga Bogor berebut ingin bersalaman dan berfoto dengan Gubernur Jawa Barat yang mulia. Luar biasa. Luar biasa ya, bagaimana Kang Deddy Mulyadi begitu sangat disambut dengan antusias warga Kabupaten Bogor. Insya Allah berharusnya. baru datang. Terlihat masyarakat memadati halaman masjid ya. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Warga rela ya berdesakan agar bisa bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa. Ada yang mau antri foto bersalaman dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini bentuk rasa cinta warga masyarakat terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Lagi momonya tuh di bawah belakang. Nah, ini keadaan ketika di dalam masjid ya, di mana kacanya hampir pecah dan hampir mengenai Kang Deddy Mulyadi. Hampir mengenai Kang Deddy Mulyadi. Saking banyaknya masyarakat tuh. Luar biasa. Di mana ada Kang Deddy Mulyadi pasti di sana banyak sekali masyarakat yang mencintai Kang Deddy Mulyadi dan ingin bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Mereka ya, begitu sangat dicintainya Kang Deddy Mulyadi. Wow, luar biasa penyambutan masyarakat Bogor ini. Pagi hari ini, pagi yang berbahagia. Ini sambutan dari para Gubernur Jawa Barat mereka tentunya ada hal yang mendasar yang menjadi amanah leluhurnya orang Sunda, yaitu Sunan Gunung Jati yang dulu bermukim di Cirebon. Sampai ada azan namanya adzan pitu. Dan Pitung. Amanahnya cuma dua yang dia titipkan, tajuk dan pakir miskin. Tajuk dan Kalau fakir tajuk miskin. ini, Musola ya tajuk tajuk. ini ya kayak gini, cuman ukurannya dulu kecil. Tajuk Masjid. yang dulu itu terbuat dari bambu, kemudian pakai telapak batu, dikasih tiang penyangga kayu-kayu jati, kemudian diletakkannya di pinggir mata air dekat kolam. Ya, betul, Kemudian betul. di tempat itu ada azan yang dilantunkan tanpa pengeras suara. Di ruangannya hanya lentera untuk mengajarkan ngaji guru pada muridnya. Dan di tajuk itulah nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai spiritualitas bagi anak-anak pedesaan terbangun.
Belajar betul. ngajinya lama, ada yang dari alif batasa sampai narawas itu ada yang 1 tahun baru bisa, 2 tahun baru bisa, bahkan ada yang 6 tahun baru bisa. Tetapi selama perjalanan mengajinya itu, anak-anak itu tumbuh dalam harisma spiritualitas tajuk. Maka ada kakawen dalang namanya begini, gedong dur kali sambung, paguliman sesepiting trim, pepetetan samia murag, balingbing lan jeruk manis. Gedong dur artinya bangunan yang sangat tinggi yang menghubungkan bumi dan langit. Maka orang Sunda meletakkan di atasnya menara disebutnya, yaitu yang menjadi penghubung antara bumi dan langit. Dan yang menjadi penghubungnya adalah suara azan untuk mengingatkan orang agar dia kembali pada Allah. Cuman sayang, bagi Insyaallah. masyarakat Jawa Barat kalau suruh kembali pada Allah rata-rata bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku jangan Betul. menghadap hari ini. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati. Padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati Luar lidahnya, biasa. mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu, jaga panon ku awasna, jaga celik ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka Luar orang-orang biasa. yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Betul. Maka di Mati kaidahnya hatinya ya. pengikut talkinnya Abah Anom pasti diajarkan untuk ditalkinan. Maka talkin itu diberikan, diperdengarkan pada orang-orang yang hidup tapi tidak punya kesadaran agar dia mengerti kehidupan. Di kita juga ada tradisi talkin dibacakan ketika orang sudah mati agar dia mendengar menuju kehidupan yang abadi. Dua-duanya sama. Semoga Masjid Darussalam ini menjadi masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Luar biasa. Karena orang hidup, Ilmu maka tauhidnya Kang Deddy saya Mulyadi ya. sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu di masjid itu dititipkan fakir miskin. Maka di masjid itu dititipkan fakir miskin, kesadaran kolektif yang kedua. Setelah kita membangun rumahnya Allah, setelah kita membesarkan rumahnya Allah, setelah kita membangun kehidupan yang abadi di rumahnya Allah, yang ada dua rumahnya itu, satu ada rumah ini masjid Baitullah, yang kedua ada rumahnya yang ada di sini di hati kita. Maka tugas kita yang kedua adalah menjaga anak-anak yatim untuk tetap bersekolah, menjaga orang-orang miskin untuk tetap makan makanan yang sempurna. Ya, betul. Menghindarkan dari berbagai peristiwa kriminalitas yang terjadi di Jawa Barat. Setelah saya amati seluruh peristiwa kriminalitas itu selalu berawal dari kemiskinan. Terima kasih Pak Gubernur kami, Kang Deddy Mulyadi. Engkau telah memberikan contoh yang luar biasa. Betul. Terkait dengan keagungan, kemuliaan yang namanya sedekah. Ya. Apapun namamu, disebut sebagai gubernur konten lah, inilah, itulah. Tapi bagi kami bukan itu yang kami lihat. Betul. Yang kami lihat ada suri tauladan. Ya. Yang boleh jadi pejabat yang lain tidak melakukan. Kemuliaan hati untuk menolong sesama. Ya, betul. Tanpa adanya pamrih. Ini bukan pencitraan. Para tentunya pengamat ya, banyak yang mengatakan ini bukan pencitraan. Tapi ini muncul karena jauh sebelum Kang Deddy maju di Pilgub sudah ada ini. Oleh karenanya terima kasih sekali lagi Kang Deddy. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Amin. Berkah selalu. Oke teman-teman, telah kita lihat dan kita saksikan bersamanya bagaimana tadi penyambutan ataupun antusias daripada warga Kabupaten Bogor ketika menyambut kedatangan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, di mana terlihat ya warga begitu antusias dan berdesakan ya
terlihat banyak sekali ya warga Kabupaten Bogor yang ingin berjumpa, ingin melihat secara langsung, ingin berfoto bersama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Hal tersebut mereka lakukan. Itu merupakan kecintaan mereka kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Selain daripada itu juga, tadi juga kita melihat dan mendengarkan bersama bagaimana ceramah ataupun sambutan daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ketika dalam acara menyambut 1 Muharram ya di Masjid Darussalam Bogor. Beliau sedikit tadi berceramah terkait ketauhidannya. Rupanya ilmu Gubernur Jawa Barat ini sangat luar biasa. Ketika mereka yang membenci Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menuduh Gubernur Jawa Barat sebagai gubernur musyrik ataupun pemimpin musyrik, kali ini Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi berhasil membuktikan betapa Kang Deddy Mulyadi ini sangat amat paham dengan ilmu keagamaan. Ya, tidak hanya seperti orang-orang yang membenci Kang Deddy Mulyadi, mereka malah berucap serampangan, gampang menuduh, gampang memfitnah dan sebagainya. Namun Kang Deddy Mulyadi tidak lekas membahas semua itu. Kang Deddy justru malah membuktikan siapa orang-orang yang memanfaatkan agama demi kepentingan politik semata. Dan Kang Deddy Mulyadi pun tadi juga membahas ya bagaimana kita itu harus menjaga 2 hal, yaitu masjid. Kalau tadi Kang Deddy menyebutnya tajuk ya, karena zaman dahulu itu masjid itu tajuk berbangunan yang terbuat daripada kayu maupun bambu-bambu, dan di bawahnya itu terdapat batu. Kalau di Sunda itu disebutnya tatapakan ya. Dan Kang Deddy Mulyadi itu berpesan agar menjaga 2 hal, yaitu tajuk atau masjid. Yang kedua adalah anak-anak yatim. Kita harus menjaga ataupun memelihara anak-anak yatim agar mereka bisa bersekolah, bisa hidup secara layaknya seperti orang-orang biasa. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman terkait video yang telah kita lihat bersama tadi? Begitu luar biasanya Kang Deddy Mulyadi disambut sangat luar biasa oleh warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada acara penyambutan 1 Muharram yang digelar oleh panitia ataupun pengurus Masjid Darussalam Bogor, Jawa Barat. Silahkan berikan komentar di kolom komentar. Dan pada video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.